Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran kedua ya. Tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah, kita langsung ya. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh ya. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke, sekarang anak-anak amati gambar kamar Edo berikut ini ya. Terus anak-anak cari benda-benda apa saja yang menggunakan listrik di kamar Edo. Ada apa saja? Itu ada lampu kamar ya, ada kipas angin, ada radio, dan lampu belajar. Itu menggunakan listrik. Terus apa manfaatnya listrik untuk Edo? Manfaatnya apa? Adalah untuk mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Itu selanjutnya. Sekarang coba amati sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu ketahui ya, banyak ya. Salah satunya nih, lampu yang digunakan untuk penerangan. Terus ada berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone, mendapatkan air dengan pompa air elektrik, terus menghaluskan bumbu dengan blender, mendapatkan hiburan dengan menonton televisi, memasak nasi dengan cepat, memakai rice cooker, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya ya. Anak-anak coba perhatikan. Nah, begitu banyak manfaat ya, manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik ya. Apa yang kalian rasakan saat itu? Pasti anak-anak pernah nih merasakan pemadaman listrik. Pasti ketemu Bu, panas Bu ya. Ada yang ngomong nggak bisa nonton TV dan masih banyak lainnya ya. Ya, kamu dapat berhak mendapatkan manfaat dari listrik ya. Dengan adanya listrik kamu dapat menonton TV, menyalakan radio, dan menyalakan lampu ya. Terus kita selanjutnya, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, kenapa? Karena di gambar itu dia sudah sedang belajar ya di sekolah. Berarti dia sudah mendapatkan haknya memperoleh pendidikan. Oke, gambar selanjutnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Anak-anak bisa lihat di gambar. Anak itu sedang menyampaikan pendapatnya kepada orang tua. Berarti anak itu sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Terus ada lagi nih. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Anak-anak bisa perhatikan di gambar. Ada seorang anak yang sedang diejek oleh temannya ya. Ini sebuah perbuatan yang sangat tidak boleh ditiru anak-anak ya, sangat tidak baik ini. Dia belum memperoleh haknya untuk memperoleh hidup yang aman ya. Nah, gambar yang keempat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya memperoleh kasih sayang? Di gambar anak-anak bisa perhatikan ada orang tua yang sedang asik sendiri ya. Anaknya disuruh belajar sendiri, enggak diberi kasih sayang. Berarti anaknya belum mendapatkan haknya ya, memperoleh kasih sayang. Dari 4 gambar ini kita dapat simpulkan ya bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir, atau sesuatu yang patut atau yang layak atau yang pantas kita terima dan kita miliki. Itu hak ya anak-anak. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu ya. Ada hak di rumah, di sekolah, dan hak di masyarakat. Salah satunya hak di rumah, yaitu berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, berhak mendapatkan kasih sayang orang tua, berhak untuk bermain dan tidur ya, berhak nyaman saat belajar di rumah, terus berhak mendapatkan rasa aman dari orang tua. Terus di sekolah juga anak-anak berhak untuk mendapatkan ilmu dari guru-gurunya,
terus berhak juga nyaman saat belajar dalam kelas ya, berhak juga bermain dengan teman, berhak mendapatkan rasa aman di sekolah, tidak ada pembulian dan sebagainya ya, dan berhak dapat mengikuti kegiatan di sekolah. Nah, di tengah masyarakat pun ada hak-hak anak ya, yaitu bermain di lingkungan yang bersih, berhak memperoleh rasa aman saat bermain, berhak mengeluarkan pendapatnya ya, berhak menggunakan jalan umum, berhak mengadakan acara ya. Itu adalah hak-hak yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang coba anak-anak ini ya, cari ya apa saja yang mempengaruhi hak kita di sekolah. Mempengaruhi hak kita yang bagaimana, Bu? Tidak tidak, kita tidak bisa menerima hak kita. Apa saja mempengaruhinya ya? Seperti kalau di rumah kita tidak bisa menerima hak kita, biasanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, konflik orang tua atau konflik di rumah tangga, terus kurangnya kesadaran orang tua mengenai kewajibannya, itu mempengaruhi kita tidak memperoleh hak ya. Terus kalau di sekolah apa? Kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya, dan kurangnya dana keuangan sekolah. Nah, ketika di tengah masyarakat yang mempengaruhi hak kita apa? Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban. Terus ada status sosial, banyak ya, masih banyak sekarang ini di lingkungan masyarakat itu memandang status sosial ya, selalu mengkotak-kotakkan orang yang kaya, yang miskin dan sebagainya, padahal itu tidak boleh. Anak-anak itu sangat mempengaruhi hak kita ya, sudah mempengaruhi sesuatu yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Oke. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik ya. Hal ini sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Seperti itu gambar ada Siti sedang menyetrika ya. Karena ada penemuan listrik tadi, sangat mempermudah kita untuk menyetrika baju. Ya, dari penemuan Michael Faraday kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menentukan pengetahuan baru. Ya, anak jangan malas ya. Harus contoh si Michael Faraday ya. Harus tetap rajin belajar. Oke, sekarang anak-anak amati teks lagu Maryam Tomang berikut ya. Nyanyikan lagu Maryam Tomang bersama dengan gurumu ya. Lagu Maryam Tomang ini berasal dari mana anak-anak? Berasal dari Sumatera Utara, Tapanuli. Siapa yang menciptakan? Yaitu Guru Nahom Situmorang ya. Nanti akan ada ibu contohkan ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru, pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Maryam Tomong dainang sinapang masin. Sekarang anak-anak, supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, kamu perlu berlatih menyanyi dengan memperhatikan interval nada atau jarak nada. Nah, tapi anak-anak harus tahu dulu ya apa itu nada-nadanya. Do itu 1 atau 2 itu mewakilkan re, 3 itu mi, fa itu 4,
Sol itu 5, La itu 6, Si itu 7, Do itu I. Nah, 1 ada titiknya ya. Itu tentang nada-nadanya. Sekarang tentang nada apa saja yang berjarak yang 1, yang setengah dan sebagainya. Sekarang kita harus tahu yang nada yang berjarak 1 ya, atau berjarak 1 nada itu tuh antara do ke re, terus re ke mi, fa ke sol, sol ke la, itu jaraknya 1 nada. Terus yang berjarak setengah nada itu apa saja? Adalah mi ke fa, terus si ke la ya. Lanjut, yang berjarak 2 nada adalah do ke mi, fa ke la, dan yang berjarak 1,5 nada itu apa saja sih? Ada re ke fa ya, mi ke sol, la ke do ya. Itu adalah nada-nada yang atau jarak-jarak nada yang harus anak-anak ketahui ya. Nah, dari Michael Farada yang selalu pantang menyerah untuk mencoba hal baru ya. Jika kamu belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut dengan tepat, teruslah berlatih ya anak-anak ya. Jangan pernah menyerah ya, karena dengan terus berlatih suatu saat kamu pasti bisa. Selamat belajar ya. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.